manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, so dalam video kali ini saya ingin berbagi tips tentang bagaimana caranya lulus tes EPS TOPIK tahun 2020. Nah, walaupun di tengah pandemi COVID-19, katanya kan di negara kita itu akan diadakannya tes EPS TOPIK ya. Ya, kita juga harus tetap menjaga kesehatan kita ya, dengan cara memakai masker, selalu cuci tangan, dan ya kita juga harus tetap menjaga gitu guys kesehatan kita. Nah, karena peminat yang ingin bekerja ke Korea Selatan itu kan dari tahun ke tahunnya itu selalu meningkat ya, karena rumor yang beredar di masyarakat. Satu, dari gaji TKI Korea yang sangat besar, terus kita mendapatkan uang pesangon, kita mendapatkan uang asuransi yang lain, kita mendapatkan bonus yang lumayan besar, dan juga fasilitas tempat tinggal, kita dikasih makan juga ya. Karena fasilitas ini kan, maka orang-orang itu pada tertarik gitu ingin bekerja ke Korea Selatan. Ya kita juga harus bersaing dengan teman-teman kita gitu, karena ya sangat banyak sekali peminatnya gitu yang ingin bekerja ke sini. Nah, di sini saya akan berbagi 7 tips tentang lulus tes EPS TOPIK tahun 2020. Tips yang pertama, belajar membaca Hangul sama dengan sempurna gitu guys. Nah, di dalam membaca Hangul itu kan kita juga harus memahami munbobnya atau tata bahasanya gitu. Ya kita juga sama sih seperti bahasa Indonesia juga ada SPOK-nya gitu. Kita harus belajar itu dengan sungguh-sungguh gitu, mempelajari dan belajar membacanya gitu. Ya kalau kita sudah lancar membaca, dan ya kita akan mudah gitu untuk membaca soalnya gitu. Nah, untuk tips yang kedua, perbanyaklah menghafal kosakata bahasa Korea. Nah, kalau kita sudah banyak menghafal kosakata bahasa Korea, kita itu akan mudah paham gitu ketika kita membaca soal. Nah, ketika kita sudah membaca soal, karena kita sudah banyak menghafal kosakata Korea, kita itu akan cepat paham gitu. Oh, soal ini artinya ini. Jadi ya kita akan lebih cepat gitu menjawab soalnya gitu guys. Nah, karena soal tes CPS topik ini kan mirip gitu guys, banyak yang mirip, dan dari segi jawabannya itu beda-beda tipis gitu. Jadi ya kita itu harus jeli gitu tentang dan jangan lupa juga ya kita juga harus menghafal hurufnya gitu, karena dari segi ucapan sama namun dari segi tulisan itu berbeda ya guys. Banyak yang keliru juga di situ. Jadi ya kita ketika kita menghafal kosakata bahasa Korea, kita juga harus menghafal ini huruf-hurufnya gitu, karena tulisannya itu bedanya tipis, dari segi ucapannya sama. Jadi ya kita banyak juga yang salah di situ gitu. Jadi kita juga harus menghafal tulisannya gitu, dari segi tulisannya ya. Nah, untuk tips yang ketiga, perbanyaklah berlatih soal tes EPS topik tahun-tahun sebelumnya, atau juga tryout gitu guys, tes tryout gitu. Biasanya di LPK itu kan 1 bulan sebelum diadakannya tes EPS topik itu kita kan diadakannya tryout. Nah, di situ kita bisa mempelajari bekas-bekas soal itu ya, tryoutnya. Ayo kita terus berlatih gitu, karena dengan kita banyak berlatih mengerjakan soal-soal tes EPS topik tahun sebelumnya atau soal-soal tryout itu, kita akan lebih jeli dan lebih teliti gitu
dalam membaca soal, dalam mencari jawabannya gitu. Dan juga ya banyak yang mirip, kalau soalnya itu banyak yang mirip sih guys, namun dari segi objek sama jawabannya itu biasanya dibeda-bedain gitu. Tapi dari segi soalnya itu mirip semua kalau menurut saya ya guys, dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi ya kita harus banyak berlatih gitu tentang mengerjakan soal tes EPS topik gitu. Nah, untuk tips yang keempat, sering-seringlah mendengar percakapan bahasa Korea atau percakapan orang-orang Korea gitu. Ya bisa lewat berbagai macam, bisa kita lewat nonton drakor. Kalau kita yang suka drakor itu sangat mendukung sekali gitu. Karena dari segi ucapan orang Korea sama ucapan kita itu ada perbedaan gitu. Ya mungkin lebih fasih mereka gitu dalam berucap gitu. Jadi kita sering-seringlah mendengar percakapan orang Korea gitu. Bisa lewat kita nonton drakor atau lewat media-media sosial lainnya. Kita juga banyak fasilitas sih. Di Facebook juga banyak grup-grup tentang yang membahas tes EPS topik. Banyak juga di situ juga diupload soal-soalnya, soal listening dan soal ini apa sih? Reading juga gitu. Nah, karena di sini kan ada dua soal ya, ada dua tes gitu. Yang pertama itu kan tes reading sama listening, yang kedua itu kan tes skill gitu. Kalau kita sudah lulus tes reading sama listening ini, kita juga harus lulus tes skillnya ya guys. Nah, kalau untuk tes skill kita kan biasanya dikasih fasilitas sama LPK LPK gitu untuk belajar berlatih gitu. Biasanya di situ itu ada ya kayak puzzle atau memasang ring-ring gitu, dan juga bisa memasang baut gitu. Jadi ya kita manfaatkanlah waktu kita untuk belajar berlatih gitu di LPK itu, atau juga kita bisa membuat sendiri di rumah gitu yang mirip-mirip gitu, supaya kita bisa banyak waktu untuk berlatih gitu, memperlancar tangan kita gitu untuk prakteknya gitu. Namun yang lebih diutamakan itu kan yang tes yang pertama dulu ya guys, untuk tes reading sama listeningnya ya. Nah, untuk tips yang kelima, berlatih dan belajar yang bersungguh-sungguh. Ada itu apa ya, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Jadi ya kita harus belajar dan berlatih secara bersungguh-sungguh dan secara maksimal gitu. Kalau kita sudah mempunyai tekad ingin bekerja ke Korea Selatan, ya kita juga harus belajar secara maksimal bahasa Koreanya, dan juga mempelajari bagaimana tata caranya gitu, bisa ngobrol sama orang Korea gitu secara maksimal gitu guys. Nah, untuk tips yang keenam, kita minta doa restu sama orang tua dan guru-guru kita sama keluarga kita ya guys. Karena doa orang tua dan eh, restu dari guru-guru kita itu sangat mendukung sekali gitu untuk kita belajar bahasa Korea. Karena ya doa orang tua itu kan sangat mujarab, dan juga restu dari guru-guru kita itu akan sangat manjur lah. Karena kalau guru-guru kita sudah merestui kita, ilmu yang mereka ajarkan ke kita itu akan mudah meresap gitu sama pikiran kita gitu. Jadi ya ilmu-ilmunya itu akan cepet nyangkol gitu. Jadi ya kita harus minta doa restu orang tua dan doa restu dari guru-guru kita. Nah, untuk tips yang ketujuh, percayalah pada kemampuan diri kita sendiri. Jadi ya kita harus percaya diri gitu sama kemampuan diri kita. Pas kita mengikuti soal tes EPS topik, kita itu harus fokus pada soal dan jawaban kita gitu, sesuai kemampuan diri kita gitu. Janganlah kita melihat ke kanan ke kiri gitu untuk melihat jawabannya gitu, karena ya belum tentu yang mereka jawab itu jawabannya benar. Jadi kita itu harus percaya sama diri kita sendiri gitu, karena kita sudah berusaha secara maksimal belajarnya, minta doa restu sama orang tua, dan juga kita harus sering berdoa ya guys.
insya Allah hasilnya pun akan maksimal gitu. Karena kalau kita sudah berusaha secara maksimal, insya Allah hasilnya pun akan maksimal guys. Monggo di share juga ke teman-temannya, barangkali bermanfaat untuk teman-teman yang lain gitu, yang mau mengikuti tes EPS Topik tahun 2020. Itulah 7 tips dari saya. Jangan lupa juga di like, di komen, di share, and di subscribe juga ya guys, karena subscribe itu gratis. Karena di channel ini akan membahas tentang wisata kuliner di Korea, tentang pekerjaan saya di Korea, dan tentang informasi-informasi tentang proses ke Korea Selatan ya guys. Oke, thanks for watching yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.